Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Surat Al-Fajr. Pokok kandungan, keutamaan dan manfaatnya. Al-Fajr sendiri artinya adalah waktu fajar. Surat ini terdiri atas 30 ayat, termasuk dalam golongan surat Makkiyah, dan diturunkan setelah surat Al-Lail. Ia diberi nama surat Al-Fajr karena merujuk pada lafaz Al-Fajr yang terdapat pada ayat pertama dari surat ini. Adapun pokok kandungan dari surat Al-Fajr adalah sebagai berikut. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bahwa azab bagi orang-orang kafir tidak dapat dihindari. Kedua, beberapa contoh dari umat-umat yang sudah dibinasakan. Ketiga, kenikmatan hidup atau bencana yang dialami seseorang bukanlah kehormatan atau penghinaan Allah kepadanya,
namun hanyalah cobaan saja. 4. Hinaan bagi orang-orang yang tidak mau memelihara anak yatim dan orang-orang miskin. 5. Kecaman bagi orang yang memakan harta warisan, dan orang yang sangat mencintai harta benda. 6. Malapetaka yang dialami orang kafir di hari kiamat. 7. Orang-orang yang berjiwa mutmainah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fadilah dan khasiat dari surat Al-Fajr adalah sebagai berikut. Pertama, surat Al-Fajr termasuk dalam Al-Mufassal yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tambahan, sehingga beliau memiliki keutamaan dan keistimewaan dibandingkan dengan nabi-nabi pendahulunya. Kedua, pembacanya bersama Sayyidina Husain bin Ali di surga. Abi Abdullah telah berkata, bacalah surat Al-Fajr di dalam salat fardu dan sunnah kalian, karena sesungguhnya, itu adalah surat Husain bin Ali. Barang siapa yang membacanya, ia akan bersama Husain bin Ali di surga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sawabul Amal, 152. Ketiga, menjadi cahaya di hari kiamat dan wasilah memperoleh anak yang baik dan berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membacanya surat Al-Fajr secara istiqomah, maka Allah akan menjadikannya cahaya untuknya di hari kiamat, dan barang siapa yang menulisnya dan mengalungkannya kepada istrinya, Allah akan memberikan rezeki yang berupa anak yang penuh berkah. Tafsirul Burhan, Juz 8, 275. Keempat, memperoleh keamanan dari terbitnya fajar hingga terbitnya fajar di hari berikutnya. Asy-Syiddiq berkata, barang siapa yang membacanya ketika terbitnya fajar, maka ia akan aman dari segala sesuatu hingga terbitnya fajar di hari berikutnya. Tafsirul Burhan, Juz 8, 275. Demikianlah pembahasan mengenai pokok kandungan, keutamaan serta manfaat dari surat Al-Fajr. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Al-Quran. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridha-Nya. Semoga dengan terus berpegang teguh pada ajarannya, kita dapat menjadi umat yang mendapat petunjuk dan rahmat-Nya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa, like, subscribe serta komen pada kolom komentar. Salam sehat. Jangan lupa bahagia.